Di antara fikih yang sering terluput untuk dibahas dan diilmui sebelum menikah adalah ketika kita sudah berumah tangga dan punya rumah sendiri, kemudian orang tua kita akan datang berkunjung, sedangkan istri sedang repot. Pertanyaannya, ini termasuk fikih yang harus betul-betul kita pahami. Boleh enggak kalau istri kita keberatan dengan kedatangan mertuanya? Orang tua kita akan datang berkunjung, istri kita sedang repot, dia tidak berkenan. Karena ketika kemudian datang, mau tidak mau dia harus ikramul dhaif kan? Istri harus ikramul dhaif, ya, memuliakan mertuanya, sedangkan dia sedang repot. Ya, ngurus anak, ngurus ini dan itu sedang repot, tiba-tiba harus kedatangan tamu. Tamunya adalah mertuanya. Boleh nggak berkenan? Kalau tamunya ini orang lain, mungkin nggak jadi problem lah. Udahlah, jangan diterima dulu. Kalau mau terima di luar. Biasanya seperti itu kan, diterima di tempat lain, di rumah makan lain gitu. Tapi ini mertua, masa kan mau datang mau diterima di rumah makan di luar kan nggak mungkin gitu. Nah, maka dia istri keberatan karena sedang repot dan kemungkinan besar tambah repot ketika kedatangan mertuanya. Kira-kira boleh enggak? Keberatan. Suaminya suruh nelpon, jangan datang dulu gitu. Maka ini perlu diperinci. Ya, sekiranya memang kedatangan ini betul-betul tidak bisa ditunda, ya. Seperti ya, orang tua sudah terlanjur dalam perjalanan, nah, kan nggak mungkin suruh balik. Ya, sudah terlanjur dalam perjalanan, ya maka ya diterima saja. Ya, sebagai istri ya mau tidak mau harus menerimanya dan harus memuliakan mertua sebagai ikram adz-dzaif. Ya, yang namanya hak dzaif, hak tamu itu apa? 3 hari 3 malam diberi jamuan. Kalau dia bermalam sampai 3 hari berarti hak bermalam, hak makan dan hak minum istilah kasarnya gitu. Setelah 3 hari kalau masih ada tamu seperti itu, maka kita sebagai tuan rumah punya 2 pilihan. Silahkan diusir atau silahkan cari makan dan tempat sendiri begitu. Sama saja kan, ngusir juga gitu. Tapi ini mertua. Nah, tidak mungkin kan setelah 3 hari kemudian mertuanya diminta cari makan sendiri, minum sendiri dan sebagainya. Maka sekiranya itu memberatkan, betul-betul tidak bisa setelah 3 hari tidak bisa istilahnya memuliakan mertuanya karena kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, ya, punya anak kecil dan sebagainya, maka sebagai suami harus bisa memberitahukan, menginformasikan. Ya, silahkan datang tapi menantu sedang sangat sibuk. Jadi mohon maaf nanti sekiranya bapak ibu di rumah kurang mendapat perhatian. Jadi mohon maaf nanti kalau bapak ibu di rumah nanti menantu tidak bisa masakin, nanti akan dibelikan jadi. Nah, itu harus disampaikan. Jangan sampai nanti jadi komplain, kok menantunya nggak pernah masakin dan seterusnya. Terjadi yang seperti itu. Mertua datang nggak ngasih kabar, bukan cuma sehari 2 hari tapi berbulan-bulan. Istrinya sedang sangat repot, akhirnya mau tidak mau suaminya yang belanja matengan. Nah, di belakang ibu mertuanya ngerundelin istilahnya gitu. Ini menantu apaan? Ini nggak bisa masak. Nah, seperti ini. Maka sebagai seorang suami yang baik, ketika orang tua datang, ya mertua istri datang, maka harus bisa memberitahukan. Ya, kalau cuma sebentar, sehari 2 hari 3 hari, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, maka harus diberitahukan kepada kedua orang tua. Yang berperan siapa? Ya kita sebagai suaminya, mengambil peran memberitahukan hal tersebut sehingga tidak ada romeng di kemudian hari. Namun kalau ternyata bapak ibu kita, ya mertua istri belum beranjak, masih di rumah, maka ini yang perlu kemudian kita pahamkan, bahwa istri sedang repot, sedang tidak bisa berbakti lah istilahnya, ya, sedang tidak bisa ikram, memuliakan bapak ibu
Kalau bisa dipending silahkan dipending. Namun kalau memang tidak bisa dipending harus sekarang, ya jelaskan kondisi istri apa adanya, dan kemungkinan besar tidak akan kopen istilahnya kalau bapak ibu maksa untuk datang dan lebih dari 3 hari dan seterusnya. Nah ini sebagai suami harus betul-betul paham dengan hal tersebut ya.